Saat membaca kisah ini, saya tertawa kecil dan geli. Mungkin karena kisahnya ekstrim atau malah lucu. Berikut kisahnya. Di sebuah negeri, ada seorang raja yang sangat terkenal pemberani, serta disegani oleh kawan dan lawannya. Ia memiliki putri yang cantik beranjak dewasa dan sudah saatnya menikah. Sang raja sangat menginginkan seorang menantu yang pemberani seperti dirinya. Raja mengumpulkan para penasihatnya dan mereka bersepakat mengadakan sayembara untuk mendapatkan seorang pemuda yang gagah dan pemberani. Sayembara itu diwajibkan para peserta berenang menyeberangi sungai di depan benteng kerajaan, dan di dalamnya ada puluhan buaya yang selama sebulan dibiarkan lapar agar menjadi sangat ganas. Diumumkanlah sayembara itu kepada seluruh rakyat. Pada hari H yang ditentukan, berdatanganlah para pemuda dari seluruh penjuru negeri. Sang raja keluar dan berdiri di atas kastilnya, serta mengangkat bendera sebagai tanda dimulainya sayembara itu. Anehnya, hingga 2 jam lamanya, tak seorang pun yang berani terjun ke sungai yang penuh dengan buaya itu. Raja mulai gelisah dan kecewa karena merasa akan gagal mendapatkan seorang pemberani dari kalangan rakyatnya. Ketika sebagian orang mulai meninggalkan tempat itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara seseorang yang terjun ke sungai. Pemuda yang baru saja datang itu terjun dengan kecepatan tinggi ke seberang, menghindari kejaran beberapa ekor buaya. Alhasil, pemuda itu selamat sampai di seberang dan disambut dengan tepuk tangan meriah. Sang raja pun segera turun menyambut si pemuda dengan gembira. Setelah memperkenalkan putrinya, sang raja memutuskan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari. Di tengah-tengah pesta pernikahan, para sahabat si pemuda yang pemberani ini datang memberikan selamat. Mereka sungguh bangga memiliki kawan yang kini adalah seorang calon raja. Mereka tak henti-hentinya memuji keberaniannya. Namun tiba-tiba si pemuda mengajak mereka ke suatu tempat terpisah. Dengan wajah kecut, ia bertanya dengan nada menghardik, "Hei, ayo katakan siapa di antara kalian yang waktu itu mendorongku ke sungai? Asal tahu ya, aku hampir saja mati dimakan buaya." Segelas jus hikmah renungan. Dahsyat, sekilas tampaknya si pemuda itu sangat pemberani. Wah, ternyata karena didorong temannya lah ia bisa masuk kolam dan cepat-cepat menyelamatkan diri. Bukan karena dia berani ataupun mampu. Ya, kita memang tidak bisa hidup sendiri. Kita yakin kesuksesan apapun kita raih pasti ada andil orang lain. Baik itu dari orang tua, sahabat maupun orang yang jauh sekali pun melalui doa. Karena doa kaum muslimin di seluruh dunia tentunya bisa menjadi faktor kesuksesan seseorang tanpa ia sadari. Intinya, kita butuh dorongan, sokongan dan motivasi dari luar. Namun yang sangat penting adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Karena itu akan lebih bertahan lama dibandingkan dari luar. Kisah pemuda itu bisa kita ambil pelajarannya bahwa motivasi itu sangat kita butuhkan. Bahkan M. Reza, seorang trainer dan pembisnis ulung, mengatakan, motivasi bukanlah segala-galanya, namun segala kesuksesan tidak akan bisa kita raih tanpa motivasi. Kata-kata bijak juga mengatakan, andai saja seseorang mampu memotivasi dirinya sendiri, maka ia tidak perlu menunda kesuksesannya hanya karena mengharap orang lain yang mengkondisikannya. Suatu anugerah dan kekuatan tersendiri bagi mereka yang mampu memotivasi diri dan orang lain. Karena tidak banyak orang-orang yang mampu memotivasi diri, apalagi orang lain. Belum terlambat bagi kita untuk bisa belajar dari mereka dan mulai memotivasi diri dan sekitar kita. Yuk kita ambil pelajaran ataupun
Motivasi tambahan, dorongan yang tak terduga. Kerap ada sebagian orang akan bergiat ketika mendapatkan dorongan dari luar dirinya, apakah itu dorongan positif atau juga dalam bentuk negatif yang tujuannya juga positif. Ada orang akan bergerak jika di dalam keadaan kepepet. Ada juga yang bergerak jika ia dipancing dengan pujian atau bahkan dimaki. Sebenarnya kita harus berterima kasih kepada sahabat yang pernah memotivasi kita tanpa sengaja atau tak terduga. Mengapa tanpa sengaja saya katakan? Kadang mereka memotivasi kita dengan cara negatif, seperti mengejek hasil tulisan kita, mengancam dengan hinaan apa yang sedang kita usahakan. Namun, tidak sedikit orang yang sukses besar adalah orang-orang yang pernah disudutkan, dimaki, bahkan tidak diterima ide-ide mereka. Contoh nyatanya Rasulullah SAW, sampai-sampai ia terusir dari kampung halamannya. Namun akhirnya ketika kejayaan ada di tangannya, maka semua orang membuka mata dan hati untuk mengikutinya. Tapi beliau mengambil kebaikan dari semua itu. Bahkan ia jadikan sebagai motivasi untuk membuktikan kebenaran yang ia bawa. Selanjutnya, berterima kasihlah untuk setiap ketidaksetujuan orang lain. Masih berkaitan dengan hal sebelumnya, kita perlu berterima kasih kepada mereka yang pernah menghina, memaki, mencemooh, mengejek mimpi dan karya kita. Pada dasarnya tindakan negatif mereka adalah vitamin dan nutrisi gratis yang kita dapatkan untuk memacu pikiran dan aksi kita. Kalau mereka tidak menghina kita, bisa jadi kita hanya puas dengan apa yang kita lakukan dan tidak berbuat gebrakan baru. Namun karena bantuan mereka secara tidak sengaja telah membuat kita berpikir untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan tidak benar sampai kita benar-benar membuktikannya. Tapi yakinlah bersama Allah tidak ada yang sulit dan semuanya tidak menyurutkan langkah kita. Walaupun ada hinaan ataupun tidaknya, bukan ditentukan. Intinya adalah hina atau tidaknya bukan ditentukan oleh ejekan ataupun hinaan orang lain, tapi sungguh Allah Maha tahu segalanya. Ini telah janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan yang engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau hendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Saya yakin kita semua juga punya prinsip yang tidak bisa diganggu orang lain. Saya yakin kita semua juga punya prinsip yang tidak bisa diganggu orang lain, dan juga telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW dalam hal akidah. Ketika ditawarkan untuk saling menghadiri acara ritual semua agama pada saat itu, beliau tidak mau. Pepatah mengatakan, Anda boleh berteman dengan saya, tapi jangan ganggu prinsip dan keyakinan saya. Segelas mutiara makna ataupun motivasi tambahan. Motivasi diri, dorongan dari luar, dan tekanan serta kepahitan merupakan pemicu jitu untuk sukses. Keyakinan besar dan keberanian adalah modal dalam setiap laga perjuangan. Semangat adalah bahan bakar untuk melaju. Motivasi adalah dorongan yang menerjang segala rintangan. Inspirasi adalah kekayaan. Sabar adalah power agar tetap kokoh. Hanya keikhlasan yang bisa membuat itu semua bernilai manfaat. Motivasi adalah dorongan menerjang segala rintangan. Inspirasi adalah kekayaan. Sabar adalah power agar tetap kokoh. Hanya keikhlasan yang bisa membuat itu semua bernilai manfaat bagi manusia dan ridho di sisi Allah. Ibnu Amsar Al-Ghani. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Jangan lupa like video ini, tinggalkan komentar, subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya. Mudah-mudahan channel ini terus bisa bermanfaat dan berkembang, memberikan kebaikan dan terus menyebar manfaat. Terima kasih.